Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah, Kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini kami mengucap syukur oleh karena anugerah dan penyertaan Tuhan yang ajaib bagi kami sekalian. Hari demi hari, waktu demi waktu kami lewati, dan sepanjang itu pula kami mengalami campur tangan dan pimpinan Tuhan. Tiba waktunya sampai pagi hari ini kami tetap mengalami kasih dan anugerah yang daripada Engkau. Bapak, terima kasih. Kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami, singkapkan kebenaran firman Tuhan itu kepada kami sekalian, agar kami dapat memahami firman Tuhan dan juga menerapkan firman itu di dalam kehidupan kami setiap hari. Urapi hamba-Mu dan sembunyikan hamba-Mu di balik kaki salib Kristus. Dan biarlah kata-kata yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu adalah kata-kata yang Tuhan kehendaki untuk hamba sampaikan kepada jemaat. Dan apabila ada kata-kata yang tidak berasal dari Engkau yang akan keluar dari lidah bibir hamba-Mu, cegahlah itu Tuhan. Kami menyerahkan pewartaan firman ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah Allah Roh Kudus menyingkapkan kebenaran itu dan juga menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat memahami kebenaran firman Tuhan. Bapak, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu dan Saudara, mari kita membuka Alkitab kita ke dalam kitab Injil Markus. Ke dalam kitab Injil Markus pasal yang keempat, ayat 35 sampai 41. Saya akan membacakan, demikianlah firman Tuhan itu. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu pun mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Bapak, Ibu dan Saudara, keadaan kita mulai berubah ketika kita memasuki tahun 2020, tahun baru yang diharapkan oleh kita sekalian menjadi tahun yang bisa mengubah kehidupan kita, yang bisa memberi harapan lebih daripada tahun-tahun yang sudah kita lewati. Tetapi justru di awal tahun 2020, saya dan saudara kita semuanya mengalami suatu wabah yang luar biasa, dimulai dari kota di Cina, yaitu kota Wuhan. Dan ketika itu wabah COVID-19 menjalar kemana saja dan sampai ke Indonesia. Sehingga dengan demikian keadaan kita menjadi berubah. Sampai saat ini kita juga sedang mengalami pergumulan. Kita bersama-sama bergumul tentang COVID ini. Dan karena itu, dari kita hampir semua gereja
melaksanakan kebaktian secara virtual, kebaktian secara online. Kita mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena kemajuan teknologi yang begitu luar biasa, sehingga hal itu memungkinkan saya dan saudara untuk berbakti sekalipun kita berada di rumah kita masing-masing. Kita tidak tahu sampai kapan wabah ini seperti ini. Tetapi pagi hari ini ada suatu teladan yang luar biasa. Ada suatu kebenaran firman Tuhan. Di dalam warta gereja kita melihat ada satu tema. Dalam badai Allah bertindak. Jadi dari situ kita melihat Bapak Ibu dan Saudara bagaimana kuasa dan kekuatan Allah dan juga perhatian Allah kepada umatnya. Dari bacaan nas tadi, paling tidak kita dapat melihat 3 kebenaran. Yang pertama kalau kita perhatikan, yang pertama adalah bahwa masalah, persoalan, kesulitan apapun juga itu sifatnya mendadak dan tiba-tiba. Tidak ada satu persoalan yang terprediksi, tidak ada persoalan yang datang dan kita mengetahui semuanya itu. Kita juga melihat di dalam cerita ini, jadi ketika Tuhan Yesus habis saja mengajar tentang perumpamaan-perumpamaan kepada begitu banyak orang, dia mengajak para murid untuk menyeberang danau. Danau ini adalah Danau Galilea atau Genesaret. Jadi dia menyeberang ke danau dan kembali ketika dia sedang bersama-sama dengan para murid, ada satu perahu dan ada perahu-perahu lain yang mengikuti dia. Maka perhatikan, jadi pada waktu Yesus bersama dengan para murid akan menyeberang danau itu, tentu saja para murid tidak akan pernah bisa memahami kalau di suatu saat nanti akan terjadi badai. Mereka tidak mengerti, mereka tenang-tenang saja ada di dalam perahu dan mereka mendayung perahu itu bersama-sama, dan ketika di tengah danau itu terjadilah badai besar, terjadilah taufan. Dan kalau kita perhatikan dari sini, maka kembali persoalan itu sifatnya adalah mendadak. Masalah itu sifatnya tidak dapat diprediksi. Saya dan saudara tidak dapat mengerti apa yang akan terjadi hari esok. Kita tidak dapat mengerti apa yang akan terjadi nanti. Ketika para murid naik ke atas perahu, pastilah para murid tidak pernah berpikir kalau di tengah danau nanti akan terjadi taufan. Kalau di tengah danau nanti akan terjadi badai yang begitu besar. Mereka santai-santai saja, mereka masuk dengan suatu harapan nanti sampai di seberang. Dengan harapan naik perahu dengan aman, tidak ada mara bahaya, tidak ada kesulitan, tidak ada persoalan yang berarti dihadapi di tengah laut, dan sampai ke seberang danau dengan aman, sampai ke seberang danau dengan selamat. Tentu itu menjadi pemikiran awal ketika para murid itu naik perahu dan diajak Tuhan untuk menyeberangi danau itu. Tetapi perhatikan Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita lihat ketika mereka meninggalkan orang banyak, maka ayat yang ke-37, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Jadi kata lalu ini suatu peristiwa yang tiba-tiba, suatu peristiwa yang unpredictable. Jadi suatu peristiwa yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Jadi tiba-tiba dia mengalami suatu masalah yang besar, suatu persoalan besar menghantam perahu ini. Dan ketika itu pastilah para murid juga mengalami kegusaran. Tidak ada orang yang tidak bersedih, tidak ada orang yang tidak merasa takut dan khawatir ketika mengalami masalah, ketika mengalami persoalan, ketika mengalami satu pencobaan. Ada cerita Bapak Ibu dan Saudara, ini cerita dari desa. Saya kenal dengan seorang pendeta di desa. Biasanya ketika kami pulang bersama, pendeta ini langsung menemui kami. Kita ngobrol-ngobrol dan kadang-kadang makan bersama. Pendeta ini suatu saat, karena adik saya adalah sekretaris di gereja itu, beritahu bahwa dia akan ke rumah sakit. Awalnya dalam keadaan biasa-biasa.
biasa mau pergi ke rumah sakit, dan saya mau cek ke rumah sakit. Sampai ke rumah sakit, dokter mengultimatum bahwa Bapak harus cuci darah dan tidak boleh pulang. Jadi berita itu begitu menggemparkan. Berita itu tidak pernah terpikirkan terlebih dahulu kalau dia akan masuk rumah sakit di opnam dan cuci darah. Tidak pernah terbayangkan kalau peristiwa itu akan terjadi. Dan begitu masuk ke rumah sakit melakukan cuci darah, dan sejak saat itu dia tidak sadarkan diri sampai pada hari Jumat kemarin Tuhan memanggil beliau. Jadi ada suatu peristiwa Bapak Ibu dan Saudara yang tidak akan pernah kita pahami. Kita tidak mengerti apa yang akan terjadi nanti, dan itu memang sifat dari persoalan, sifat dari kesulitan, sifat dari sakit penyakit yang datangnya tiba-tiba, yang datangnya mendadak tanpa saya dan saudara menyadari. Tiba-tiba masalah itu sudah di depan mata. Ini juga yang terjadi dengan ini. Ketika para murid sedang santai-santai, barangkali para murid melihat ke air danau, oh tenang, indah. Mungkin ini memang sudah agak petang, dan sambil belayar santai, tiba-tiba lalu mengamuklah tofan yang sangat dahsyat. Dikatakan mengamuklah tofan yang sangat dahsyat. Ini menjelaskan kepada kita bahwa ketika itu memang badainya luar biasa, sungguh-sungguh luar biasa. Dan dapat kita bayangkan, ini adalah danau. Pastilah danau itu airnya tidak, kalau terjadi badai pasti tidak sedasar di lautan. Tetapi ketika kita melihat lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, ini dijelaskan bahwa ini adalah suatu peristiwa yang luar biasa. Jadi perahu yang dinaiki oleh para murid itu sampai terombang-ambingan oleh sana oleh sini, dan dikatakan air masuk ke dalam perahu, hampir memenuhinya. Sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Jadi ini kan suatu masalah yang besar. Kalau kita berada di tengah samudra, kalau kita berada di tengah laut, dan kita menyeberang laut tersebut dan ada danau yang besar, air mulai masuk dan memenuhi, maka tidak ada alternatif lain selain perahu itu pasti akan tenggelam. Jadi ini keniscayaan yang akan terjadi oleh karena badai yang begitu besar itu. Ini pasti menimbulkan kegoncangan bagi para murid, dan juga para murid mengalami suatu ketakutan. Jadi yang pertama Bapak Ibu dan Saudara, masalah persoalan hidup itu datang dengan tiba-tiba. Kita tidak pernah membayangkan, kita tidak pernah mengerti kalau suatu saat masalah itu akan kita alami. Kita juga tidak akan pernah mengerti kalau suatu saat kita akan mengalami kesulitan, atau bahkan kita juga tidak akan pernah mengerti kalau suatu saat kita akan mengalami persoalan yang begitu berat. Dan Alkitab mengatakan bahwa masalah, persoalan, sakit, penyakit, kepedihan, kedukaan itu datangnya secara tiba-tiba. Tetapi yang kedua Bapak Ibu dan Saudara, yang kedua masalah boleh ada, persoalan boleh ada, kesulitan boleh datang secara tiba-tiba, tetapi yang kedua ini adalah sangat tergantung kepada respon saya dan saudara. Perhatikan Bapak Ibu dan Saudara. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Yang kedua adalah respon saya dan saudara. Masalah boleh ada, persoalan boleh ada, tetapi respon itulah yang akan menentukan saya dan saudara. Ketika para murid melihat memang air sudah masuk, perahu diombang-ambingkan oleh gelombang yang begitu besar, secara manusiawi pastilah akan tenggelam. Dan ketika tenggelam pastilah mereka akan mengalami suatu masalah yang jauh lebih besar lagi. Tetapi di tengah-tengah itu dia punya respon yang luar biasa, respon yang positif. Mereka tidak menjadi bimbang, mereka tidak menjadi ketakutan, mereka
Ada ketakutan, ada kekhawatiran, tetapi ketakutan-kekhawatiran itu tidak menghilangkan iman dia, tidak menghilangkan akal sehat dia, bahwa sekalipun peristiwa itu datang secara mendadak, pastilah ada jalan keluar. Dan ketika para murid mengalami persoalan ini, dia punya respon, apa yang harus saya lakukan pertama kali. Mereka tidak menggunakan kekuatan mereka untuk menghardik, mereka tidak menggunakan kekuatan mereka untuk mencoba menyelamatkan diri, tetapi langkah pertama yang mereka lakukan adalah membangunkan Yesus yang ketika itu sedang tidur. Jadi dari ini respon Bapak Ibu dan Saudara. Masalah boleh ada, persoalan boleh ada, dan datangnya tiba-tiba tanpa ada orang yang memikirkan bahwa nanti masalah ada. Tetapi ketika persoalan itu ada, respon itu yang paling penting. Para murid menolong saya dan saudara untuk memahami bagaimana ketika saat ini kita sedang mengalami suatu masalah. Kita sedang mengalami masalah. Ada teman di desa oleh karena COVID tidak mau keluar dari kamar. Jadi dia di kamar terus tidak mau keluar, takut ketemu siapapun juga. Ini boleh saja kita takut, boleh saja kita khawatir, boleh saja kita hati-hati, tetapi tentu saja tidak harus sedemikian rupa. Respon itu penting Bapak Ibu dan Saudara. Jadi respon ketika dia punya respon, kenapa secara tiba-tiba tanpa mereka, ini Alkitab menjelaskan kepada saya dan saudara, tanpa mereka berkompromi bagaimana nanti mereka langsung membangunkan Yesus, maka murid-muridnya itu membangunkannya dia. Di situ murid-muridnya lebih daripada satu, ada kebersamaan secara otomatis, secara spontan mereka membangunkan Yesus. Kenapa yang menjadi tujuan akhir penyelesaian masalah dia Yesus? Perhatikan Bapak Ibu dan Saudara, para murid sudah mengalami kebersamaan dengan Tuhan sekian waktu. Para murid menyaksikan bagaimana Yesus itu melakukan begitu banyak keajaiban. Para murid melihat bagaimana Yesus itu melakukan begitu banyak mujizat. Dan dia juga mendengar ajaran-ajaran yang diberikan oleh Yesus setiap hari kepada mereka. Jadi pengalaman bersama dengan Tuhan itulah yang membangkitkan iman dia. Ketika ada masalah, ketika ada kesulitan, maka secara spontan juga datang kepada Tuhan. Nah ini yang luar biasa sebenarnya. Jadi kita boleh punya masalah, kita boleh punya persoalan, tetapi pengalaman pribadi kita bersama dengan Tuhan. Dulu ketika kita punya masalah, kita menyaksikan ternyata ketika kita datang kepada Tuhan, ada jalan keluar. Barangkali dulu kita mengalami sakit penyakit, mengalami suatu pergumulan yang luar biasa. Dan pada waktu kita berdoa, pada waktu kita datang ke gereja, minta pendeta mendoakan, minta pemimpin gereja mendoakan, ada campur tangan Tuhan yang luar biasa. Atau barangkali dulu kita telah mengalami suatu persoalan perekonomian yang luar biasa, tetapi ketika kita datang kepada Tuhan, ada jalan keluar. Jadi pengalaman pribadi itu seharusnya menguatkan saya dan saudara, seharusnya menjadi pembelajaran kita bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang sama. Kalau kemarin Allah menolong saya dan saudara, maka kita juga percaya hari ini Allah juga sanggup menolong kita. Dan itulah yang dilakukan para murid. Jadi para murid memahami ada Yesus tapi tidur, dan dia datang membangunkan dia. Dia berkata, memang di dalam kegundahan, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Jadi kata guru itu dapat diterjemahkan dengan tuan. Kalau dalam bahasa Ibrani Rabi, kalau dalam bahasa Yunani itu Didaskalia. Jadi kata itu di beberapa terjemahan juga diterjemahkan Tuhan. Tetapi pengertian guru di samping dia mengajar. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita memahami kata guru di sini, kadangkala pikiran kita langsung tertuju pada guru yang mengajar kita. Ya dari satu sisi betul. Tetapi kadangkala ada guru yang membuat kita jengkel. Ada guru yang membuat kita bangga. Tetapi pengertian guru di sini, di samping dia mengajar, guru dalam konteks kata guru di sini di dalam Alkitab
adalah di samping dia mengajar, dia mendidik, dia juga memberikan hidup dan keteladanan kepada dia. Dan perhatikan bagaimana pola pengajaran Yesus kepada para murid. Dia tidak saja memberi pengajaran, dia tidak saja memberi pengetahuan, tetapi dia juga menjadi teladan. Bahkan dia juga memikirkan bagaimana kehidupan dari para murid itu. Memang ini luar biasa. Dan pengalaman ini sehingga para murid memanggil dia guru, rabi. Sebab apa? Sebab dia adalah guru Tuhan yang memiliki perhatian yang care dengan para muridnya. Dan guru sebutan ini sangat luar biasa di sini. Jadi dari sini Bapak Ibu dan Saudara, ketika para murid membangunkan Yesus, ini kembali yang kedua itu adalah respon. Jadi bagaimana kita punya respon yang positif terhadap peristiwa-peristiwa yang negatif. Dari sini para murid punya respon yang positif. Ada masalah, tetapi pengalaman hidup saya ketika saya punya masalah, saya datang kepada Kristus, ada jalan keluar. Saya menyaksikan bagaimana Yesus itu adalah Allah yang menjelma manusia, dan dia tinggal di antara kita. Ketika tinggal di antara saya dan saudara berarti ada kemuliaan Tuhan, ada campur tangan Tuhan, ada kuasa Tuhan. Saya membaca satu buku yang sangat menarik terkait dengan topik ini juga. Dia mengatakan seperti ini, Bapak Ibu dan Saudara. Saat ini Yesus itu seperti sedang tidur di dalam perahu hidup kita. Ketika saya membaca ini luar biasa penulis ini. Jadi dia menggambarkan saat ini seperti Yesus sedang tidur. Dan ada gelombang yang luar biasa. Ada COVID yang menakutkan, ada wabah yang mengerikan, ada ancaman untuk pekerjaan kita, ada ancaman untuk studi saya dan saudara, ada ancaman untuk perekonomian saya dan saudara, ada ancaman atas segala aspek kehidupan saya dan saudara. Dan penulis itu berkata, apakah kita sudah membangunkan Yesus? Bangunkan Yesus itu dan berkata, Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa. Jadi dari sini Bapak Ibu dan Saudara ini ungkapannya, dan ia pun bangun. Yesus bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Ketika Yesus dibangunkan berbeda dengan saya ketika dibangunkan anak saya Hosea. Ketika saya tidur siang dan dibangunkan anak saya, kadang-kadang saya marah karena bisa pusing. Tetapi Tuhan Yesus tidak seperti saya. Dia dibangunkan tidak marah-marah. Dia ketika dibangunkan, dia langsung melihat ada masalah. Itulah hati Bapa kepada saya dan saudara. Hati yang luar biasa. Jadi ketika dia dibangunkan, pastilah Yesus sangat capek secara manusiawi. Karena sepanjang hari dia mengajar, sepanjang hari dari pagi sampai malam dia melakukan aktivitas pelayanan. Dan ketika dia naik perahu, dia langsung tertidur. Dan ketika tertidur ada badai, ada masalah, tiba-tiba dia dibangunkan. Tuhan Yesus langsung mengerti apa yang menjadi inti persoalannya. Inti persoalannya adalah ada tantangan, ada masalah, yaitu ada badai yang sekarang sedang mengancam kehidupan mereka. Ada badai yang siap menenggelamkan mereka. Ada badai yang sedang mengkhawatirkan mereka. Dan ketika itu Yesus berkata, diam dan tenanglah. Jadi ada tindakan yang luar biasa. Kembali kepada tema kita. Dalam badai Allah bertindak. Bapak, Ibu, dan Saudara, ini indah sekali tema ini. Pintu mana, ruang mana yang membuka ruang bagi saya dan saudara untuk terjadinya keajaiban? Coba mari kita renungkan bersama-sama. Kapan Bapak, Ibu, dan Saudara akan mengalami mujizat kesembuhan? Bukankah justru ketika kita sakit kita akan mengalami mujizat kesembuhan? Kapan kita akan mengalami mujizat kelimpahan? Justru ketika kita kekurangan kita akan mengalami mujizat kelimpahan.
Kapan saya dan saudara akan mengalami ketenangan yang datangnya dari Tuhan? Justru ketika ada badai yang luar biasa yang mengkhawatirkan kehidupan kita, badai yang siap menenggelamkan saya dan saudara, tetapi justru badai itulah menjadi pintu, menjadi jalan, menjadi jembatan bagi terjadinya mujizat Tuhan. Jadi dari sini kita melihat Bapak Ibu dan Saudara, diam dan tenanglah, lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Mujizat terjadi justru lewat badai itu. Kebersamaan kita dengan Tuhan itu akan indah ketika barangkali ada masalah, ada kesulitan, ada persoalan, dan ketika itu kita punya respon, langsung datang kepada Tuhan, sebab kita memahami tidak ada jalan keluar yang dapat menolong saya dan saudara keluar dari persoalan selain di dalam Kristus. Dunia tidak punya kekuatan, dunia tidak punya jalan keluar untuk menyelesaikan setiap tantangan, setiap persoalan yang kita hadapi. Hanya Yesus satu-satunya jalan bagi saya dan saudara. Begitu banyak orang bergumul tentang jalan keselamatan. Yesus berkata, "Akulah jalan kebenaran dan hidup, dan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi ini merupakan jalan yang diberikan Tuhan kepada kita. Yang pertama tadi Bapak, Ibu, dan Saudara, kita melihat bahwa masalah, persoalan itu datang secara mendadak. Kita tidak akan pernah memprediksi, tidak dapat memprediksi, tidak dapat membayangkan apakah nanti akan ada tantangan, masalah, kesulitan atau tidak. Itu datangnya tiba-tiba. Yang kedua, tidak masalah datang secara tiba-tiba. Yang penting kita punya respon yang positif. Respon kita positif terhadap hal itu, dan pengalaman rohani iman kita bersama dengan Tuhan itu akan menolong kita ketika kita sedang berhadapan dengan masalah dan kesulitan. Maka satu-satunya pribadi yang layak untuk kita datangi hanyalah Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang ketiga Bapak, Ibu, dan Saudara, yang ketiga kalau kita lihat, lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Yang terakhir, apapun yang kita alami hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ada pengagungan, ada rasa syukur, ada rasa kagum kepada Kristus. Itulah yang terjadi Bapak, Ibu, dan Saudara. Jadi pada akhir ini kita melihat ketika para murid, ada badai yang menghantam dia, ada gelombang yang menghantam, perahu hampir tenggelam. Dia punya respon yang positif bahwa Kristus adalah jalan keluar untuk masalah yang dia hadapi. Maka dia mengalami keajaiban, dan ketika dia mengalami keajaiban, dia melihat bahwa Yesus itu adalah luar biasa. Tetapi dalam proses itu juga ada proses pembelajaran untuk kita sekalian. Yesus menegur mereka, "Mengapa kamu begitu takut?" Jadi ini ungkapan, mengapa kamu tidak percaya? Jadi ini adalah suatu pembelajaran bahwa iman saya dan saudara kadangkala naik, kadangkala turun, kadangkala naik, kadangkala turun. Itu adalah manusiawi. Kita beriman kadangkala kita luar biasa, tetapi kadangkala kita menjadi sangat takut. Tetapi dalam hal itu Yesus menegur para murid, mengajar, kalau toh kamu sekarang mengalami ketakutan, kalau toh kamu sekarang mengalami masalah yang berat, janganlah kamu tidak beriman bahwa ada jalan keluar untuk masalah yang kamu alami. Dan dari situ ketika para murid menyaksikan bagaimana Yesus dapat menghentikan badai itu, maka para murid melihat siapa gerangan orang ini
sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika kita melihat kesejajaran ini di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang pertama ayat 1 sampai 3, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada yang diciptakan. Ini menolong saya dan saudara untuk memahami siapakah sebenarnya Yesus, Tuhan dan Juru Selamat saya dan saudara. Dia adalah pribadi yang berkuasa atas alam. Dia pribadi yang mengatur sistem, ekosistem ini terjadi oleh karena Dia yang mengatur. Karena Dia adalah pencipta langit dan bumi. Dialah yang menciptakan alam semesta. Dan ketika Dia menciptakan alam semesta, Dia juga yang mengatur sistemnya. Bagaimana bulan itu mengitari matahari, bagaimana bumi juga mengitari matahari, sehingga dengan demikian Bapak, Ibu, dan Saudara, kita melihat, jadi bumi mengitari matahari, dan kita melihat setiap hari ada kepatenan, ada ketetapan yang tidak pernah berubah. Siapa yang membuat itu? Siapa yang mengatur semuanya itu? Bumi mengitari matahari, bulan mengitari bumi, jadi terus, dan ini tidak pernah bergeser sedikit pun, jaraknya tidak pernah bergeser, kecepatannya tidak pernah berubah, waktunya tidak pernah berubah. Siapa yang membuat ketetapan-ketetapan yang teratur seperti ini? Perhatikan, yang membuat ini adalah Allah Sang Pencipta. Siapakah Allah Sang Pencipta yang mengatur semua alam ini, yang mengatur iklim? Di Indonesia ada 2 musim, yaitu kemarau dan juga musim penghujan. Di daerah Eropa ada 4 musim. Jadi siapa yang membuat semuanya ini? Yang membuat semuanya ini adalah pribadi yang berkata, danau, badai, diam dan tenanglah. Dia adalah Kristus, Tuhan dan Juru Selamat saya dan saudara. Sehingga dengan demikian ketika kita punya masalah, kita datang kepada Dia. Tuhan, Engkau adalah Allah yang aku sembah. Engkau adalah pencipta kalik langit dan bumi. Bapak, Ibu, dan Saudara, sebagai orang beriman, saya agak sedih mendengar berita akhir-akhir ini. Kemarin saya melihat di YouTube dan juga di beberapa berita di televisi, seorang hamba Tuhan bernama John Kay yang dulu masuk di Nusa Kambangan dan dibebaskan. Selama di Nusa Kambangan dia bergelut dengan firman Tuhan, dia keluar dari situ menjadi hamba Tuhan, khotbah di mana-mana, dan tiba-tiba ada masalah, dia tersandung masalah dan kembali kepada peristiwa lama, kembali kepada kehidupan lamanya. Saya melihat YouTube, anaknya sangat menyayangkan hal itu terjadi, merasa sangat bersedih dan berduka. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya sebagai pendeta, Pak Edwin sebagai pendeta, Pak Thomas sebagai asisten pendeta, dan semua pendeta itu bukan berarti orang yang hampa dari persoalan. Bukan berarti orang yang nihil dengan kesedihan dan kedukaan. Bukan berarti orang yang sudah tidak punya masalah. Saya punya masalah, hamba Tuhan punya masalah, pendeta Edwin, semuanya hamba Tuhan punya masalah. Tetapi ini juga menolong saya, menolong kita semuanya. Masalah boleh ada, saya sebagai seorang hamba Tuhan punya masalah, punya pergumulan. Tetapi ketika kita punya pergumulan, maka saya juga melihat respon itulah yang menentukan saya dan saudara. Ketika respon kita positif, maka jalan keluar akan terjadi. Tetapi ketika respon kita negatif, maka masalah akan semakin lebih besar. Jadi pada pagi hari ini mari kita melihat bersama-sama. COVID masih kita alami. Sekarang kita masuk pada new normal, satu kehidupan yang sebenarnya tidak normal. Seorang Romo bernama Romo Muji Sutrisno, dia berkata, new normal ini sebenarnya kita kembali kepada kehidupan yang sesungguhnya normal.
Karena apa? Karena selama ini kita hidup di dunia namanya dia menyebut sebagai hyper realita. Jadi realita yang luar biasa. Dia menggambarkan hyper realita itu sebagai seperti ini. Saya ini hidup pas-pasan. Gaji dapat diukur. Tetapi kalau saya minum kopi harus ke Starbucks yang harga satu cangkir itu 50.000. Jadi, tetapi karena saya dituntut untuk seperti itu, dituntut agar barangkali istri saya melihat, wah suami saya keren di Starbucks. Atau dituntut agar para mahasiswa melihat, wah Pak Dwi keren minum di Starbucks. Padahal barangkali di dompet saya hanya ada 1 lembar uang 50.000. Tetapi itu saya lakukan supaya orang melihat saya, ini namanya hyper realita. Dan sekarang kita disuruh kembali. Karena keberadaan kita disuruh kembali kepada realita yang sesungguhnya. Barangkali sekarang kita masuk pada realita yang sesungguhnya. Hidup di dalam kesederhanaan. Kembali ke sini Bapak, Ibu, dan Saudara. Covid kita alami bersama-sama. Bukan hanya saya, bukan hanya Bapak, Ibu, dan Saudara, bukan saja Pendeta Edwin. Semua kita mengalami. Bahkan seluruh orang di dunia mengalami. Yang paling penting adalah respon kita. Apakah respon kita positif terhadap hal itu dan kita berkata, Tuhan, saya percaya bahwa Engkau sanggup menghentikan ini. Saya percaya bahwa Engkau sanggup menghentikan wabah ini. Sekarang ini juga saya juga percaya kalau Engkau mau, Allah sanggup. Tetapi biarlah lewat wabah ini saya dan keluarga saya mengalami campur tangan Tuhan keseharian. Bagaimana kita mengalami campur tangan Covid ini biarlah menjadi pintu bagi anugerah dan rahmat Tuhan, bagi mujizat Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara setiap hari. Amin. Kita akan berdoa. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Setelah itu kita akan menyanyikan pujian Minggu Minggu. Dan Pendeta Edwin akan berdoa untuk kita sekalian. Bapak, terima kasih hamba-Mu telah berhenti berbicara. Tetapi biarlah firman Tuhan tertanam di dalam diri kami. Covid-19 kami alami. Tetapi biarlah kami belajar dari kebenaran firman Tuhan. Dalam badai Allah bertindak. Saya menyaksikan bahwa badai itu hanyalah pintu atau jalan bagi terjadinya mujizat dan keajaiban yang dari itu. Dan juga Tuhan, respon kami terhadap hal itu. Dan pada akhirnya ketika kami mengalami keajaiban yang daripada Tuhan, kami tetap berkata, Engkau adalah Allah kami yang luar biasa. Kami memahami Bapa bahwa musibah, persoalan datang secara tiba-tiba. Respon kami yang menentukan. Ketika kami tetap datang kepada Tuhan, maka kami akan mengalami kesentosan. Biarlah Tuhan, kembali kami berdoa, biarlah wabah COVID-19 ini menjadi pintu bagi keajaiban Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Mari kita mujikan lagu berikut.